Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardian Rangga Permana akan melakukan review artikel jurnal untuk mata kuliah produktivitas manufaktur. Judul artikelnya adalah analisis produktivitas proses produksi menggunakan metode objektif matrix DUD Horst Maple. Untuk jurnal ini tercantum di jurnal Valtex 2021. Ringkasan latar belakang, mana produksi perusahaan sering menghadapi kendala seperti mesin rusak, kemudian produk cacat, serta penggunaan energi listrik yang boros. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengukuran produktivitas yang akurat agar faktor-faktor penyebab masalah ini bisa diidentifikasi dan diperbaiki. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan produktivitas di proses produksi dengan menggunakan metode objektif matrix atau OMAX. Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif di mana pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan pengukuran dengan metode OMAX. Metode pengukuran OMAX ini diukur terhadap 5 kriteria yang ditentukan, yaitu penggunaan bahan baku, penggunaan energi listrik, kemudian waktu kerja operator, kerusakan mesin, dan produk cacat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah penentuan kriteria produktivitas, penentuan tingkat pencapaian, penentuan level atau skala metrik dari 0 sampai 10, kemudian menghitung skor, bobot, dan nilai akhir. Yang kelima adalah menghitung indeks produktivitas. Kemudian detail langkahnya, yang pertama adalah penentuan kriteria produktivitas, ada 5 yang ditentukan, yaitu produktivitas pemakaian bahan baku, pemakaian energi listrik, kemudian produktivitas kerja operator, produktivitas kerja mesin, dan jumlah cacat produk. Kemudian dari tiap-tiap kriteria tersebut dilakukan penentukan tingkat rasio dengan rumusan yang tersebut di bawah ini. Kemudian ditentukan level skala matriks dengan rumusan tersebut di bawah ini. Level 10 maksimal, level 3-nya merupakan rata-rata, level 0-nya adalah level terendahnya. Kemudian penentuan skala interval ditentukan dengan rumus yang tersebut berikut ini. Kemudian dihitung indeks produktivitas dengan rumusan current dikurangi previous dibagi previous kali 100%. Kemudian di sini peneliti menyebutkan tabel performance. Tabel 2 ini merupakan nilai performance dari bulan Januari hingga bulan Mei. Dihitung untuk tiap rasio 1 hingga rasio 5, kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk level 3, nilai minimum level 0, dan nilai maksimum level 10. Sebagai contoh, untuk rata-rata atau level 3 55,99, ini adalah nilai rata-rata dari Januari hingga bulan Mei untuk rasio 1, nilai minimum 30,45 dari nilai di bulan Februari, dan nilai maksimum 83,33 diperoleh di bulan Mei untuk rasio 1. Kemudian peneliti menyebutkan tabel 6 atau hasil perhitungan rasionya dari level 10 hingga level 0. Kemudian interval berdasarkan perhitungan yang rumusan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian di sini peneliti menuliskan tabel 8 atau untuk setiap kriteria bagaimana tersebut di tabel 8, di mana bahan baku memiliki pembobotan paling tinggi yaitu 42%. Namun di sini di artikel ini tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana peneliti menentukan bobot untuk tiap-tiap kriteria tersebut. Kemudian tabel 9 ini penulis menyebutkan bahwa ini adalah metrik indikator performansi bulan Januari. Sebagai preview, ini cukup membingungkan bagi saya karena menurut saya metode OMAX adalah metode yang digunakan untuk membandingkan performance antara dua periode. Semisal periode yang di-capture di bulan Januari 2021 dengan periode Desember 2021. Dua periode ini dibandingkan, kemudian diukur indeksnya apakah mengalami kenaikan atau penurunan kinerja berdasarkan nilai current dan previousnya. Namun pada penelitian ini peneliti
hanya menyebutkan satu periode, yaitu periode bulan Januari hingga Mei 2021 sebagai satu periode, bukan dua periode. Sehingga di sini cukup membingungkan. Juga untuk pengisian kolom berwarna kuning ini juga ya, kurang tepat ya, di mana performansi 7,69 di sini, kemudian dipilihnya adalah levelnya level level 3 4,48. Ini kurang tepat ya. Saya tidak memahami apa yang dimaksud oleh peneliti di sini. Kemudian di tabel 10 pun di sini peneliti menyebutkan rekapitulasi tingkat produktivitas. Saya pun tidak memahami apa yang diharapkan oleh peneliti dengan mencantumkan tingkat produktivitas ini. Padahal kita tahu disebutkan di awal bahwasanya produktivitas dari perusahaan ini kurang baik, tapi di sini disebutkan produktivitasnya sangat tinggi. Tentu ini adalah hal yang bertentangan. Di sini ada beberapa catatan kritis untuk artikel jurnal ini, antara lain yang pertama, penulis tidak menjelaskan secara detail metode yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria. Kemudian fishbone diagram yang disusun tidak baik dan tidak runtut, dan tidak menemukan apa akar masalahnya. Kemudian penulis tidak menyebutkan detail nilai pemakaian bahan baku, pemakaian energi, jam tersedia, dan seterusnya untuk perhitungan rasio, sehingga sebagai pembaca kurang mendapat informasi yang lengkap. Kemudian penulis menentukan nilai tertinggi pada saat ini sebagai nilai maksimum. Harusnya nilai maksimum adalah nilai target yang merupakan nilai kondisi pada saat ideal. Kemudian poin yang kelima, standar di sini yang dimaksud harusnya adalah kondisi rata-rata, bukan kemudian standar ini adalah nilai yang sudah dicapai oleh perusahaan, tapi harusnya adalah nilai rata-rata. Kemudian yang keenam, jurnal ini menggambarkan kondisi perusahaan hanya saat ini atau satu periode saja, sehingga metode OMOX yang digunakan jadi sia-sia. Rekomendasi dari saya adalah perusahaan menggunakan fishbone diagram untuk menggali akar masalah untuk tiap problem, dan dari akar masalah tersebut dilakukan perbaikan untuk memperbaiki kondisinya. Kemudian dilakukan pengukuran kembali pada periode dari Desember 2021 menggunakan metode OMOX untuk mengukur apakah hasil perbaikannya signifikan atau tidak. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode OMOX antara lain yang pertama, metode OMOX ini terstruktur dan kuantitatif karena menggunakan angka yang objektif dan mudah dibandingkan. Kemudian metode OMOX ini dapat mengevaluasi berbagai aspek produktivitas secara bersamaan. Kemudian metode OMOX ini sejalan dengan target visi misi strategis perusahaan. Kemudian tentunya metode OMOX ini mendukung continuous improvement. Kekurangannya memerlukan perencanaan data yang baik, kesalahan memilih indikator atau data membuat hasil OMOX tidak sesuai harapan. Kemudian semakin banyak indikator, semakin rumit penyusunannya dan pengolahannya. Kemudian metode OMOX kurang adaptif untuk perubahan cepat di lingkungan manufaktur. Kemudian tidak langsung mengungkap akar masalah, karena akar masalah ini diungkap menggunakan tools yang lain, sebagai contoh fishbone atau Ishikawa diagram. Kemudian yang kelima, ketika fokus pada skor tinggi, maka dapat mengabaikan perbaikan proses yang sebenarnya. Demikian untuk review dan presentasi untuk artikel ini. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.